Selamat datang pendengar semuanya, Ara di sini dan kalian saat ini berada di podcast perdana Prodi Pendidikan Biologi. Oke, hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Langsung aja kita sapa bareng-bareng ya. Ini di sini sudah ada Bapak Hendra Mikael Akuan, SSI, Magister Environmental Management selaku dosen Prodi Pendidikan Biologi. Halo Bapak, apa kabar? Selamat siang Mbak Ana, sehat? Sehat, Bapak juga sehat nggak? Sehat puji Tuhan. Iya, puji Tuhan sehat ya di tengah cuaca yang tidak menentu saat ini. Semoga kita semua selalu sehat. Nah, oke Mbak, terima kasih juga karena sudah menyempatkan waktu untuk duduk bersama kami di sini untuk kita ngobrol-ngobrol santai. Nah, untuk teman-teman semuanya, mungkin kalian udah nggak asing lagi dengan sosok Pak Hendra ini. Beliau ini merupakan salah satu dosen di Prodi Pendidikan Biologi dan mengampu salah satu mata kuliah yang paling terkenal nih. Bahkan warga-warga di luar PBio ini juga nggak asing sama mata kuliah Healing Earth nih Pak. Oke, Pak, berkaitan dengan mata kuliah Healing Earth ini kan banyak membahas terkait dengan lingkungan nih Pak. Nah, seperti yang kita tahu juga kalau di Prodi Pendidikan Biologi itu kita sering sekali merayakan perayaan hari-hari besar lingkungan. Nah, salah satunya buat teman-teman semua yang nggak tahu nih, pada tanggal 22 Maret nanti kita akan sama-sama merayakan Hari Air Sedunia. Nah, berkaitan dengan Hari Air Sedunia dan bintang tamu yang sangat spesial ini, kami akan membahas sedikit terkait dengan pentingnya nih Pak, peran air dalam kehidupan kita, dalam lingkungan biologi. Nah, Bapak sebagai dosen di Prodi Pendidikan Biologi juga yang terkhusus ya mengampu mata kuliah Healing Earth ini, bagaimana pandangan Bapak terkait dengan peran air dan dampaknya gitu Pak, kepada lingkungan itu seperti apa Pak? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi memang menarik, tadi sempat disinggung mengenai Hari Air ya. Iya. Jadi Hari Air itu diperingati tanggal 22 Maret setiap tahunnya. Ini merupakan event tahunan yang diinisiasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Waktu itu tahun 1992 ada pertemuan besar pemimpin negara dari seluruh dunia di Rio de Janeiro, Brasil untuk membicarakan terkait masa depan bumi. Nah, salah satu yang diangkat itu adalah terkait dengan air. Nah, menjadi hal yang menarik mengapa air perlu kita peringati. Kalau kita melihat, air ini adalah salah satu komponen esensial dalam kehidupan. Bisa kita lihat tidak ada proses di dalam kehidupan di muka bumi ini yang tidak menggunakan air. Contohnya, kalau kita haus, kita pasti mencarinya air. Kemudian kita memasak menggunakan air. Menyiram tanaman juga menggunakan air gitu ya. Tidak ada yang menggunakan menyiram tanaman dengan es teh. Nah, ini adalah satu sumber daya yang sangat krusial. Sehingga untuk mengajak semua masyarakat di dunia ini peduli pada air, maka ditetapkanlah 22 Maret itu sebagai Hari Air. Nah, kenapa air ini menjadi penting? Karena ya kita melihat bumi ini disebut sebagai planet air, tapi dari sekian banyak air yang tersedia di bumi itu hanya 1%-nya saja yang bisa kita konsumsi. Jadi 99%-nya itu air yang tidak bisa kita konsumsi. Bisa dikonsumsi artinya untuk mendukung proses kehidupan. Dan tren setiap tahunnya kualitas air yang 1% ini dan kuantitasnya, mutu dan jumlahnya itu setiap tahun mengalami penurunan. Contoh paling mudah, dulu kalau zaman mungkin teman-teman masih kecil gitu ya, sering bermain di sungai, jarang melihat ada sampah di sungai. Nah, coba sekarang datang ke sungai tempat kalian dulu bermain. Sudah ada berbagai macam sampah. Mulai dari kantong kresek, botol plastik, bahkan ada ban bekas, sofa, baju juga ada di sana. Benar, gitu. Pak. Nah, trennya adalah air yang 1% ini semakin tahun mengalami penurunan kuantitas dan penurunan kualitas. Sehingga perlu ada gerakan bersama menyadarkan supaya kita lebih bertanggung jawab pada
penggunaan air yang sumber dayanya sangat terbatas ini, begitu. Oke. Tadi ngomongin soal sampah ya Ya. di air itu, saya jadi keinget waktu kita kuliah ekoter dulu ya Pak. Ya. Itu ada kami uji kualitas air. Nah, mengingat tentang hal itu Pak. Nah, itu kan menjadi bagian dari mata kuliah ekoter sendiri. Nah, Ya. ke depan ini kira-kira untuk prodi pendidikan biologi sendiri apakah ada ide gitu ya, atau mungkin program baru mungkin terkait dengan mungkin konservasi air atau kegiatan untuk mengajak mahasiswa PBio untuk lebih tertarik ya untuk melihat pentingnya air bagi kehidupan kita sehari-hari, atau mungkin dulu ya sebelum kami ini masuk ke PBio sudah ada nih program yang seperti itu, bisa Bapak ceritakan dong? Iya, kalau terkait kegiatan secara khusus terkait dengan konservasi air memang sampai sejauh ini menurut pemahaman saya belum ada secara spesifik. Tapi kita biasa mengakomodasi kegiatan terkait dengan air yang tadi Mbak Ara sampaikan itu terintegrasi pada mata kuliah. Ya. Contohnya pada saat pembelajaran ekologi terapan kita melihat bagaimana mahasiswa bisa mengukur kualitas air secara langsung, melihat air dilihat dari parameter fisika, kimia, dan biologi. Kemudian melalui mata kuliah Healing Earth itu juga kita beberapa kali pernah melakukan biotilik. Biotilik ini adalah mengajak mahasiswa untuk datang ke sungai. Karena ini adalah mahasiswa lintas prodi, jadi kita mencoba membawa pembelajarannya itu menyenangkan. Nah, menyenangkannya di mana mengajak mahasiswa lintas prodi ini untuk melihat kualitas air dengan mencari biotanya. Nah, dari mencari biota ini harapannya adalah mereka melihat ternyata sungai itu tidak hanya air saja, tapi ada kehidupan di sana. Nah, ini yang kita gunakan untuk mengajak minimal mahasiswa bisa peduli melalui mata kuliah yang diambil. Jadi mata kuliah yang diambil memiliki maksud tertentu. Ya, salah satunya adalah selain untuk menambah pengetahuan atau ilmu mahasiswa, di satu sisi juga untuk mengajak mahasiswa lebih peduli pada kelestarian lingkungan. Oke, jadi ini udah di-mention sama Bapak ya. Jadi teman-teman dari luar PBio juga bisa belajar ya Pak. Boleh. Bisa. Ini saya curiga nanti kelas Healing Earth bakal tambah lagi. Kemarin dengar-dengar 4 kelas tuh penuh. Mungkin sekarang setelah podcast ini ya pasti nanti tambah banyak lagi nih. Jadi promosi. Iya, promosi sekalian. Oke. Nah, tadi kan saya sudah mention di awal juga ya, kalau beliau ini juga adalah dosen, tapi buat teman-teman yang belum tahu juga, nah beliau ini juga memegang peranan yang penting juga dalam dunia per-IT-an di Prodi Pendidikan Biologi. Salah satunya juga adalah di podcast ini. Nah, podcast ini kan merupakan program terbaru ya Pak, bisa dibilang inovasi terbaru dari Prodi Pendidikan Biologi. Nah, kira-kira kenapa sih Prodi PBio ini merancang ya kegiatan podcast ini? Sebenarnya pasti ada maksud dan tujuan dong Pak. Nah, bisa diceritakan kenapa ada podcast ini Pak? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi masih berkaitan dengan pertanyaan tadi dalam rangka Hari Air. Nah, dalam rangka Hari Air kita mengadakan podcast perdana. Oh iya, betul. Nah, podcast perdana ini ceritanya dalam rangka memperingati Hari Air, lalu kita launch podcast perdana, dan podcast ini memang menjadi salah satu terobosan atau inovasi untuk ya lebih memfasilitasi bisa rekan-rekan mahasiswa maupun Bapak Ibu dosen untuk berkreasi. Melihat tantangan perkembangan zaman ke depan, kita sebagai pendidik dan juga teman-teman mahasiswa sebagai calon pendidik itu memiliki tantangan untuk mengasah keterampilan yang berbasis literasi digital, gitu ya. Di awal kita melihat bahwa perkembangan literasi digital ini menjadi hal yang sangat penting. Sebelumnya kita sudah memiliki beberapa akun sosial media. Dulu pertama kali ada Facebook, kemudian Instagram, lalu 2 tahun yang lalu kita mulai menggarap website.
dan saat ini kita mencoba masuk ke ranah podcast. Nah, podcast ini menjadi hal yang baru karena ya ini bisa dibilang adalah pekerjaan banyak orang ya. Iya. Banyak orang di balik layar. Seperti ada editornya, ada tim yang menata tempatnya, ada Wira, ada Evin. Lalu di sesi awal ini ada Ada saya, Pak. apa namanya MC-nya ya. Iya. Ya, hostnya Mbak Ara. Siapa tahu nanti teman-teman yang lain tertarik untuk mengisi posisi-posisi tadi, sangat terbuka. Tujuannya adalah ini sebagai media pembelajaran. Hmm, Kalau pada mata kuliah MMPB, media metode dan dan media media pembelajaran pembelajaran. biologi, kita belajar mengenai media pembelajaran digital. Nah, siapa tahu nanti setelah podcast ini berjalan, banyak yang akan menggunakan media podcast ini untuk membuat media pembelajaran. Karena tidak menutup kemungkinan teknologi seperti ini bisa digunakan. Dan kita mengikuti perkembangan zaman. Banyak bisa dibilang adalah orang-orang besar gitu ya. Contohnya, pesulap pemain basket saja bikin podcast gitu. Iya. Nah, kenapa kita nggak boleh bikin podcast gitu kan? Nah, ini adalah salah satu tawaran yang menarik. Dengan podcast kita bisa mengasah, ya salah satunya adalah dari sisi keterampilan kreativitas. Ya, contohnya kreativitas bagaimana mendesain backdrop, seperti yang ada di belakang. Ini nanti akan berubah ini, akan berubah. Yang tulisan podcast Febio ini akan berubah sebentar lagi. Lalu editing videonya, editing audionya butuh keterampilan digital. Ditambah lagi adalah komunikasi, ya, karena melalui podcast kita berlatih untuk mengkomunikasikan ide yang kita miliki, kemudian berkomunikasi dengan narasumber. Karena tentu podcast berikutnya bukan saya saja yang mengisi gitu ya. Iya. Akan ada dosen lain atau mungkin nanti akan ada mahasiswa lain yang akan duduk di kursi panas ini, ya. Kursi panas, menyampaikan gagasannya, menyampaikan ide-idenya atau pengalamannya. Karena saya melihat banyak mahasiswa kita yang punya pengalaman ke luar negeri, ya. Nah, bisa nanti suatu saat teman-teman yang punya kesempatan untuk ke luar negeri ini sharing. Siapa tahu nanti akan menjadi inspirasi ke teman-teman mahasiswa. Jadi intinya podcast ini kita fasilitasi untuk teman-teman mahasiswa bisa menggunakan. Oke, baik. Tuh, udah di-mention juga sama Bapak. Sekali lagi teman-teman yang mau mengembangkan diri ya, Iya. Pak. Mau menjadi pengganti saya, mungkin pengganti Evin di belakang layar juga Mas Wira ya, bisa join ya, Pak. Nanti kontak Pak Hendra. Oke. Nah, tadi Bapak sudah mention kalau podcast ini juga adalah perdana ya, Pak, podcast terbaru dan perdana. Nah, kemarin teman-teman, kalau teman-teman mengikuti ya IG dari Prodi Pendidikan Biologi, pastinya teman-teman sudah melihat nih, ada postingan terbaru tuh. Nah, kita mengadakan sayembara nama podcast. Iya. Nah, kebetulan kita sudah punya pemenang untuk sayembara nama podcastnya. Nah, pemenangnya siapa? Ini dia. Selamat untuk kamu yang sudah memenangkan sayembara nama podcast. Nanti hadiahnya gimana, Pak? Hadiahnya? Hadiahnya akan dihubungi panitia. Oh, dihubungi panitia. Oke. Mungkin nanti bisa di itu ya, Pak, di story. Nanti Oh, kamu ya, pantau pasti. aja IG story dari akun Pebio. Oke, Pak. Nah, tadi sudah ya, Bapak juga sudah menyampaikan beberapa kesan dan pesan juga harapan Bapak untuk podcast ini ke depannya. Nah, terakhir nih Pak, ini mungkin balik lagi ke pertanyaan terkait dengan Hari Air. Nah, harapan Bapak untuk teman-teman mahasiswa, ya, bukan harapan sih, lebih tepatnya kayak apa yang Bapak sampaikan kepada teman-teman mahasiswa, terkhususnya agar mereka lebih peduli gitu loh Pak, terhadap air tadi gitu Pak. Bagaimana? Ya, untuk menyampaikan kata penutup mungkin ya. Kata penutup terkait dengan Hari Air, kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Jadi untuk melakukan kepedulian pelestarian air, kita bisa melakukan dengan menutup keran air ketika tidak digunakan. Langkah kecil ini kita bisa menyelamatkan
eh, potensi air yang akan terbuang. Satu orang melakukan itu, kemudian orang lain, teman, saudara melihat, akan menular, dan ini akan menjadi habit yang baik dan akan, ya harapannya bisa ditiru oleh banyak orang. Daripada kita melakukan istilahnya apa ya, campaign, demo Demo. gitu ya. Nah, dengan melakukan gerakan kecil dan itu dilakukan setiap hari, saya rasa itu akan sangat bermanfaat. Oke. Ya. Jadi dari hal kecil membawa Ya. pada perubahan yang lebih besar. Ya, selamatkan Oke. air dari jarimu. Ya. Aduh, cakep banget nih. Oke, Pak. Sekali lagi terima kasih ya, Pak. Karena Terima kita kasih. sudah ngobrol-ngobrol santai di sini. Nggak terasa ya, teman-teman. Sebentar lagi kami mau masuk kuliah jam berikutnya nih. Oke. Jadi, kami sudah ngobrol ya. Kita bersama sudah ngobrol bersama dengan Pak Hendra di sini tentang pentingnya peran air bagi kehidupan, dan juga Bapak sebagai bintang tamu pertama yang juga membuka podcast perdana dari Prodi Pendidikan Biologi ini. Nah, Pak, mungkin untuk closingnya, nah di sini kan kita akan launching ya pada Ya. Hari Air. Kita mungkin bisa mengucapkan selamat Hari Air bareng-bareng Oke. sampai ditutup dengan ini nih jargon andalan kita nih, Pak. Oke, siap. Oke, jadi mungkin kita bisa tutup ya, teman-teman. Oke, langsung aja, Pak. 1, 2, 3. Selamat Hari Air sedunia. Salam pendidik, biolog tangguh, pencerdas bangsa. Dadah. Sampai jumpa.